Zaman kita sekarang ini, para istri umumnya, khususnya orang-orang yang tidak belajar ilmu agama atau belum belajar ilmu agama, mereka berhias ketika keluar dari rumah. Ketika dalam rumah, penampilannya biasa-biasa saja. Siapa yang akan melihat dia dengan perhiasannya ketika di luar rumah? Adalah laki-laki yang asing bagi dia, bukan suaminya. Ketika ditanya tentang siapakah wanita yang terbaik, kata Rasulullah, allati tuti'u idza amara wa tasurru idza nazara wa tahfazuhu fi nafsiha wa malihi. Perempuan yang salihah yang terbaik, kata Rasulullah SAW, allati tuti'u idza amara, yaitu perempuan yang menaati suaminya apabila suaminya memerintahkannya melakukan sesuatu. Kemudian watasurru idza nazara, dan menggembirakan, menyejukkan, menyenangkan mata suaminya jika suaminya melihatnya. Nah, ini mengisyaratkan bahwasanya seorang istri harus berhias, harus rapi, harus bersih, sehingga menyenangkan dan menyejukkan mata suaminya ketika suaminya melihatnya. Jangan sampai seorang suami melihat istrinya dalam pakaian yang kusut, yang mungkin juga tidak rapi, tidak dibereskan, sehingga tidak menyejukkan mata suaminya ketika melihatnya. Wa tahfazuhu fi nafsiha wa malihi, dan di antara ciri lain dari seorang istri yang salihah adalah dia senantiasa menjaga dirinya ketika suaminya ada dan ketika suaminya tidak ada, dan dia juga berusaha menjaga harta suaminya, tidak dia boroskan, tidak dia pergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak berguna dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membicarakan secara singkat tentang hak-hak seorang suami terhadap istrinya. Kita semua mengetahui bahwasanya ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak akan tercapai kecuali jika masing-masing pihak menunaikan kewajibannya terhadap yang lain. Apabila seorang suami menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, dan seorang istri menunaikan kewajiban terhadap suaminya, maka insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan tercipta kebahagiaan, as-sa'adah, ketentraman, as-sakinah, ketenangan, at-tuma'ninah di dalam rumah tangga. Dan rumah tangga yang berbahagia inilah yang akan melahirkan anak-anak yang terdidik, yang terbina akhlak, adab serta ibadahnya. Dan kita semua memaklumi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua agar menunaikan hak setiap orang yang memiliki hak atas kita. Di antara hak seorang suami atas istrinya adalah ta'atuhu bil ma'ruf, yaitu menaati suami di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik. Nah, ini merupakan hak seorang suami atas istri. Seorang suami memiliki hak atas istrinya untuk menaatinya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Jika seorang suami memerintahkan istrinya untuk melakukan suatu kebaikan dan dia sanggup untuk melakukan kebaikan tersebut, maka dia wajib menaati suaminya. Tidak boleh dia menyelisihinya. Selama dia memerintahkan ketaatan, tidak memerintahkan kepada maksiat, tidak memerintahkan kepada perbuatan-perbuatan mungkar ataupun perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri seorang istri yang salihah adalah wanita atau istri yang ketika diperintah oleh suaminya melakukan sesuatu, meskipun perintah itu adalah perintah yang sunnah, yang mandub, namun dia mengerjakannya. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya tentang siapakah wanita yang terbaik, kata Rasulullah, allati tuti'u idza amara wa tasurru idza nazara wa tahfazuhu fi nafsiha wa malihi. Perempuan yang salihah yang terbaik, kata Rasulullah SAW, allati tuti'u iza amara, yaitu perempuan yang menaati suaminya apabila suaminya memerintahkannya melakukan sesuatu, kemudian watasurru iza nazara, dan menggembirakan, menyejukkan, menyenangkan mata suaminya jika suaminya melihatnya. Nah, ini mengisyaratkan bahwasanya seorang istri harus berhias, harus rapi, harus bersih, sehingga menyenangkan dan menyejukkan mata suaminya ketika suaminya melihatnya. Jangan sampai seorang suami melihat istrinya dalam pakaian yang kusut, yang mungkin juga tidak rapi,
ya tidak dibereskan sehingga tidak menyejukkan mata suaminya ketika melihatnya. Wa tahfazuhu fi nafsiha wa malihi, dan di antara ciri lain dari seorang istri yang salihah adalah dia senantiasa menjaga dirinya ketika suaminya ada dan ketika suaminya tidak ada, dan dia juga berusaha menjaga harta suaminya, tidak dia boroskan, tidak dia pergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak berguna dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ya, jadi hak suami yang pertama atas istri adalah bahwa seorang suami berhak untuk ditaati oleh istrinya selama dalam perkara yang ma'ruf, selama dalam perkara yang baik. Ya, ketika dia memerintahkan kebaikan, maka istrinya harus menjalankan perintahnya tersebut selama dia mampu untuk melaksanakannya dan selama yang dia perintahkan itu adalah perintah yang baik, ya. Kalau dia memerintahkan kepada perbuatan yang maksiat, ini tidak boleh ditaati, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan atas makhluk kalau mengandung dosa atas Al-Khaliq, atas Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta. Selama dia memerintahkan yang baik dan sanggup untuk dikerjakan oleh istri tersebut, maka dia wajib untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya. Ya, dan tidak boleh baginya menyelisihi perintah dia meskipun perintah yang tidak wajib, ya. Kemudian di antara hak seorang suami atas istrinya adalah at-tazayyunu lahu, yaitu berhias untuk suami. Seorang istri mesti memperhatikan penampilan dirinya, kebersihan badannya, ya, kebersihan tubuhnya, kerapian pakaiannya, kebersihan fisiknya. Jangan sampai seorang suami ketika di luar rumah dia melihat wanita-wanita yang menarik matanya di luar rumah sana, tetapi ketika sampai di rumah dia melihat istri yang berantakan, yang jorok, yang bau, yang lebih sering memakai pakaian yang digunakan untuk memasak di dapur. Ini harus diperhatikan oleh seorang istri. Merupakan hak seorang suami untuk melihat istrinya berhias untuknya. Ya, jangan diabaikan hal ini. Ya, meskipun sudah lama berumah tangga, tetap seorang istri diharuskan untuk senantiasa memperhatikan penampilannya, senantiasa berhias di hadapan suaminya. Kalau kita lihat pada saat sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, para istri umumnya, khususnya orang-orang yang tidak belajar ilmu agama atau belum belajar ilmu agama, mereka berhias ketika keluar dari rumah. Ketika dalam rumah, penampilannya biasa-biasa saja. Siapa yang akan melihat dia dengan perhiasannya ketika di luar rumah? Adalah laki-laki yang asing bagi dia, bukan suaminya. Maka kasihan suami yang seperti itu. Ya, ketika istrinya keluar rumah, dia berdandan secantik mungkin, pipinya merah, bibirnya merah, misalnya pakai perhiasan yang bagus, pakai baju yang bagus, yang rapi, itu ketika keluar rumah. Tapi ketika dalam rumah pakai baju daster saja setiap saat, ya, sehingga suaminya tidak betah matanya melihat istrinya, ya. Kalau kata orang Mesir, ada sebuah pepatah orang Mesir, al-mar'atu fi baitiha qirdah wa fi syari'a wardah. Kata orang Mesir, menceritakan tentang keadaan wanita, ya. Perempuan itu kalau di rumahnya kotor seperti seekor monyet, katanya. Dan kalau keluar di rumah seperti setangkai bunga mawar yang sangat indah dipandang oleh mata, ya. Ini jangan sampai terjadi dalam rumah tangga muslim, ya. Apalagi dalam rumah tangga orang-orang yang telah belajar sunnah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana para sahabat zaman dulu mereka berupaya untuk berhias di hadapan suami-suaminya. Ya, kata Syekh Sa'ad Yusuf, bahwasanya berhias itu yu'ammiqul mahabbata, akan memperdalam rasa cinta di antara suami dan istri, wa yuhassinul farja, dan akan membentengi al-faraj atau kemaluan, akan menjaga kemaluan. Seorang suami yang melihat istrinya tampil dengan cantik depan dia, itu akan menjaga kemaluannya. Tapi kalau tidak, maka mungkin dia akan melihat wanita-wanita lain, dan akhirnya akan mengurangi, bahkan menghilangkan rasa cinta antara suami istri. Kemudian wa yu'inu 'alal istiqamah. Berhias itu juga akan membantu seorang suami untuk istiqamah. Jangan sampai dia pindah matanya ke wanita yang lain, ya. Ini merupakan hak yang kedua dari seorang suami terhadap istrinya, yaitu seorang istri harus berhias di hadapan seorang suaminya. Jangan dia berhias di hadapan orang lain. Kemudian hak suami yang lain adalah siyanatu nafsiha wa malu zaujiha, yaitu menjaga dirinya dan juga harta suaminya. Menjaga dirinya, jangan sampai dia
yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Itu pasti merusak ya hubungannya dengan suaminya. Begitu juga jangan sampai dia ya menghambur-hamburkan harta suaminya, membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang kurang manfaatnya, ya kan, dalam kehidupannya. Ada istri-istri yang seperti itu. Ketika suaminya berangkat kerja, mungkin dia ya kan chat dengan laki-laki lain, dengan teman lamanya, dengan teman sekolahnya misalnya, ya kemudian terjalin hubungan, ya akhirnya ya terjadi perselingkuhan misalnya antara seorang istri dengan laki-laki lain. Kemudian juga ada istri-istri yang tidak bisa menjaga harta suaminya, dikasih uang yang harusnya cukup untuk sebulan hanya cukup untuk beberapa hari saja karena dihabiskan, ya kemudian menuntut apalagi uang lagi kepada suaminya, dan suami tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan istrinya. Ini sering kita lihat dalam kehidupan kita, sehingga terjadi masalah dalam rumah tangga, ya terjadi problematika dalam rumah tangga kaum muslimin ya. Seandainya dia bisa menjaga dirinya, kemudian juga bisa menjaga uang yang diberikan oleh suaminya, maka rumah tangganya akan langgeng, akan adem, akan tentram ya. Maka di antara hak seorang suami terhadap istrinya adalah seorang istri berupaya untuk menjaga dirinya, ya. Termasuk juga menjaga auratnya. Jangan sampai auratnya dilihat oleh laki-laki yang asing bagi dia, ya. Begitu juga tidak boleh bagi seorang istri untuk membelanjakan harta dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Kata Syekh di sini, fala yahiqqu lil mar'ati an tunfiqa min baiti zawjiha illa bi iznihi wa yaqiniha bi ridahu. Tidak ada hak bagi seorang istri untuk menginfakkan dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Tidak boleh ya membuat misalnya proyek-proyek tersendiri, kemudian menghabiskan harta suami untuk proyek tersebut kecuali setelah ada izin yang benar-benar dia pastikan ada dari suaminya ya. Atau misalnya dia pergunakan harta suaminya untuk berdagang sementara suaminya tidak ridha, ini juga tidak dibolehkan ya. Harus ada izin dari suaminya dan dia yakin bahwa suaminya benar-benar mengizinkannya. Atau misalnya untuk bersedekah ya, bersedekah yang besar misalnya jumlahnya, ya ini tidak dibolehkan kecuali ada memang izin dari suaminya ya. Kemudian juga dia wajib menjaga harga diri suaminya dari segala sesuatu yang merusak kehormatan suaminya, ya, baik berupa ucapan-ucapan maupun perkataan-perkataan. Ini juga merupakan suatu hak dari seorang suami atas istrinya. Jangan sampai istri ya melakukan hal-hal, mengucapkan perkataan-perkataan yang membuat harga diri suaminya jatuh di tengah-tengah lingkungan ataupun masyarakat ya. Kemudian hak suami yang lain atas seorang istri adalah taslimu nafsiha lahu mata talabaha lil istimta'u biha, yaitu menyerahkan dirinya kepada suaminya ketika dia menginginkannya untuk bersenang-senang dengannya, ya. Ini merupakan hak seorang suami atas seorang istri. Rasulullah SAW bersabda, "Iza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbanu 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Apabila Rasulullah menyebutkan ancaman bagi seorang perempuan, seorang istri yang dipanggil oleh suaminya ke ranjangnya, lalu dia tidak memenuhi panggilan suaminya tersebut, maka kata Rasulullah SAW, suaminya marah, maka perempuan tersebut dilaknat oleh malaikat sampai subuh ya. Iza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi, apabila seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidurnya, falam ta'tihi, dan suaminya dan istrinya tidak mendatanginya, tidak menjawab panggilan suaminya, ya, kecuali kalau memang ada uzur, misalnya sakit atau misalnya ada haid, ada nifas, atau ada sakit yang berat yang membuat dia terhalang untuk memenuhi hajat atau kebutuhan suaminya, ini tidak dianggap berdosa. Tapi kalau dia sehat, tidak ada halangannya, ketika suaminya mengajak dia ke ranjangnya lalu dia tidak mau mendatanginya, maka yang seperti ini dilaknat oleh malaikat sampai subuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus diperhatikan ya. Didoakan agar mendapat laknat oleh malaikat sampai subuh. Ini luar biasa ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengetahui bahwasanya di antara maqasid atau tujuan dari pernikahan adalah siyanatu al-farj, adalah memelihara kemaluan. Ketika
seorang istri yang tidak ada uzurnya menghalangi atau enggan ya memenuhi ajakan suaminya, maka bisa saja suaminya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi oleh orang-orang yang kurang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diperhatikan betul ya, bahwa seorang istri jangan sampai menjadi penyebab suaminya jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Mestinya dia menolong suaminya agar tetap dalam ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita mengetahui, Rasulullah SAW bersabda bahwa nikah itu adalah separuh dari agama. Ya, hendaklah seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam separuh yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hak seorang suami atas istri adalah istizanuhu fi shaumit tatawwu, yaitu memohon izin kepada suami ketika seorang istri ingin melakukan puasa sunnah. Ya, khususnya kalau suami istri ini masih muda ya, belum tua-tua. Ini dia harus minta izin kepada suaminya ketika dia ingin melaksanakan puasa sunnah, puasa Senin Kamis misalnya, atau puasa apa saja, puasa-puasa sunnah yang lain, dia harus meminta izin kepada suaminya tatkala dia ingin melakukan ibadah-ibadah sunnah ini. Ya, terutama puasa ya, karena puasa waktunya panjang ya. Jadi dia harus minta izin kepada suaminya. Karena kalau dia tidak minta izin, lalu dia jadikan puasanya itu sebagai uzur untuk menghalangi suaminya menginginkan dirinya, ini tentu hal yang tidak diinginkan ya. Kata Rasulullah SAW, la yahilu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznihi. Tidak halal bagi seorang perempuan untuk melaksanakan puasa sedangkan suaminya ada di rumah, illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Tidak halal bagi seorang perempuan untuk melaksanakan puasa sunnah sedangkan suaminya ada di rumah, bukan sedang safar ya. Wala ta'zan fi baitihi illa biiznihi, dan tidak halal bagi seorang perempuan untuk mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jangan sampai seorang istri ya kan mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya ya tanpa ada izin dari suaminya. Ini harus diperhatikan ya. Kemudian di antara hak suami yang lain atau istri adalah, kata Rasulullah SAW, adalah al-qiyamu ala khidmatihi wa mura'atu syu'unihi, yaitu berusaha untuk melayani suaminya dan mengurusi urusan-urusannya. Jangan sampai seorang suami mengurusi urusannya atau keperluan-keperluannya secara sendiri ya. Dia menyiapkan, bahkan ada ya yang tidak mengurus suaminya sama sekali, bajunya, pakaiannya, peralatan-peralatannya, kebutuhan-kebutuhannya, dia sendiri mengurus ya, istrinya tidak melakukan hal tersebut ya. Kita lihat misalnya pada sahabiat yang mulia Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu, bagaimana dia berusaha untuk melayani suaminya, mengurusi segala kebutuhan suaminya. Asma ini memiliki suami yaitu Zubair ibn al-Awwam ya. Beliau mengatakan, kuntu akhdumu Zubair khidmatal baiti kullihi. Saya senantiasa melayani Zubair ibn al-Awwam ya di sepanjang waktu ya. Wa kana lahu farasun, dan Zubair ini memiliki seekor kuda. Wa kuntu asusuhu, dan aku yang mengurusnya, kata Asma. Wa kuntu ahtashu lahu wa aqumu alaihi, dan saya yang menyediakan makanan atau rumput untuk kuda itu. Wa aqumu alaihi, dan saya yang mengurusnya. Bayangkan ya, di rumah dia mengurusi segala kebutuhan suaminya Zubair ibn al-Awwam ini, makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tidurnya. Kemudian juga selain itu dia juga mengurusi kebutuhan yang dibutuhkan oleh Zubair ibn al-Awwam ini. Seperti misalnya kendaraannya, ya, transportasinya. Zaman dulu kuda. Asma bintu Abu Bakar, ya, siapa yang tidak kenal dengan beliau, seorang wanita yang salihah, zahidah, taqiyah, mukminah. Dia berusaha melayani suaminya, mengurusi kebutuhan suaminya. Bahkan kuda yang dimiliki oleh Zubair ini Asma yang mengurusnya. Bahkan menyediakan rumput untuknya ya. Kemudian juga berusaha mengurusnya, mungkin memberikannya minum dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar terhadap suaminya, dan ini bisa menjadi contoh bagi kita ya dalam rumah tangga kita. Seorang istri tidak boleh abai dengan tugasnya terhadap suaminya. Urusi suaminya ya, kerapian pakaiannya, kemudian juga makanannya, minumannya. Jangan dia ngambil sendiri makanan ya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana wanita-wanita salihah itu, dia berusaha untuk menyediakan segala yang dibutuhkan suami. Makanannya, suaminya tidak pernah
ya tahu bagaimana dapur ya, sudah disediakan semuanya oleh istrinya. Begitu juga pakaiannya ya. Kalau menolong itu tidak mengapa, tapi kalau sudah menjadi kewajiban suami ya mengurusi segala kebutuhannya, ini bisa ya terjadi apa? Ketidaknyamanan dalam rumah tangga tersebut. Kemudian di antara hak suami atas istri adalah ihtiramuhu, memuliakannya, wa kafful lisani anhu, dan menahan lisan, menahan ucapan darinya. Ya. Seorang istri wajib hukumnya memuliakan suaminya. Jangan sampai dia merendahkan suaminya, apalagi di hadapan ibu bapaknya. Ya, ada banyak ya istri yang merendahkan suaminya, ya kan, menghina suaminya, menghina fisiknya, menghina pekerjaannya, bahkan menghina keluarga suaminya di hadapan keluarganya. Ya, memanggil suaminya dengan panggilan yang tidak tidak hormat, manggil namanya saja, ya kan. Itu adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kalau seorang istri tidak menghormati suaminya, maka dikhawatirkan anak-anaknya juga tidak akan menghormati bapaknya, ya. Maka seorang istri wajib hukumnya untuk menghormati suaminya, tidak merendahkannya, tidak melecehkannya, apalagi di hadapan keluarga istri tersebut, begitu juga di hadapan teman-temannya. Wa kafful lisani anhu, dan juga wajib menahan lisan, jangan merendahkan, jangan mencela, jangan menghina, memakinya, ya. Karena banyak juga ya wanita yang seperti itu ya. Yang kalau marah, semua kata-kata buruk keluar dari mulutnya, dari lisannya, tidak bisa dia tahan. Makian, hinaan, umpatan keluar dari mulutnya semuanya ya. Nah, ini banyak kita dengar dari kehidupan kita ya. Sehingga seorang suami yang dia harusnya memiliki wibawa dalam rumah tangganya, wibawa tersebut hilang karena banyaknya umpatan dan cacian dari istrinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la tu'zim ra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain. Tidaklah seorang perempuan menyakiti istrinya di dunia ini kecuali berkata istrinya dari kalangan bidadari. Apa katanya? La tu'zihi, janganlah kamu menyakitinya. Qatalakillahu, semoga Allah melaknat engkau. Fa innama huwa indaka dakhilun, sesungguhnya suamimu itu hanya sebatas tamu di hadapanmu. Yang namanya tamu tidak selama-lamanya, hanya sebentar. Nah, kemudian yushiku an yufariqaki ilaina, hampir saja suamimu itu berpisah dengan engkau untuk bertemu dengan kami. Ini ya. Kalau seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka dan suaminya ini adalah laki-laki yang salih, yang baik, yang senantiasa menjaga agamanya. Ketika seorang istri menyakiti suami seperti ini, maka istri laki-laki tersebut dari kalangan hurul 'ain, dari kalangan bidadari, akan berkata, apa kata para bidadari tersebut? Janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah melaknat engkau, didoakan oleh bidadari ya, agar istri yang menyakiti suami ini dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Sesungguhnya suami itu hanya ibarat tamu, tidak lama ya. Hampir-hampir dia ya berpisah dengan engkau dan kembali kepada kami, kata para bidadari tersebut. Yang namanya ya, mungkin kita tidak tahu ya kapan kita kehilangan istri kita atau kehilangan suami kita. Dan jangan sampai kita menyesal ya. Banyak orang mengatakan atau perempuan mengatakan ya, ketika dia tidak cocok lagi dengan suami, silahkan pergi, saya akan dapat yang lebih baik dari kamu. Ternyata ketika dia menikah dengan laki-laki lain, bukan yang lebih baik yang dapat ya, malah laki-laki yang buruk akhlaknya, adabnya, sikapnya, selalu menyakiti istri dan seterusnya ya. Kita tidak tahu, mungkin saja ya apa yang akan kita dapatkan lebih buruk dari apa yang ada pada kita sekarang ini ya. Kemudian di antara hak seorang suami atas istrinya adalah al-i'tirafu bi fadlihi, yaitu mengakui kelebihan ya jasa-jasa suaminya. Jangan sampai seorang istri melupakan segala kebaikan suaminya, karena di antara karakter perempuan adalah ketika dia tidak suka, 1000 kebaikan pun lupa ya, dan dia hanya mengingat dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang telah berlalu ya. Ini harus diperbaiki ya. Seorang istri harus mengakui atau mengakui keutamaan ataupun jasa-jasa baik suaminya.
Dari Ibnu Amr radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullahu tabaraka wa taala ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat seorang perempuan dengan penglihatan yang penuh dengan kasih sayang. Perempuan yang bagaimana? La tashkuru li zawjiha, yang tidak pernah berterima kasih kepada suaminya. Wa hiya la tastaghni anhu, sedangkan dia selalu membutuhkan suaminya. Jadi seorang istri wajib berterima kasih atas apa yang telah diberikan oleh suaminya. Jangan senantiasa menyalah-nyalahkan suaminya atau menganggap enteng perjuangannya dalam kehidupan ini. Meskipun misalnya gajinya kecil, kerjanya tidak seberapa, selama dia telah berusaha sekuat tenaga dia untuk mendapatkan belanja atau biaya dalam rumah tangga, maka seorang istri harus mensyukurinya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada mereka rezeki untuk kebutuhan kehidupan mereka. Jangan dikecilkan perjuangannya. Seorang istri mungkin tidak mengetahui apa yang dialami dan dirasakan oleh suaminya ketika dia keluar dari rumahnya untuk mencari rezeki. Mungkin kalau dia adalah seorang bawahan, mungkin dia dimarahi, dimaki, dibentak-bentak oleh bosnya. Mungkin dia harus berantam dengan orang untuk mendapatkan rezeki. Mungkin dia dihina oleh orang lain, direndahkan oleh orang lain untuk mendapatkan rezeki. Kita tidak mengetahui apa yang dirasakan oleh seorang suami ketika dia berupaya bekerja mencari uang untuk kebutuhan keluarganya. Dan dia tidak mau istrinya ataupun anak-anaknya mengetahui bagaimana kisah pahitnya dalam mencari rezeki, sehingga seorang istri harus berterima kasih atas apa yang telah diberikan oleh suaminya, meskipun sedikit, meskipun tidak mencukupi. Yang jelas selama dia telah berusaha, dia wajib disyukuri. Kita mengetahui hadis Rasulullah SAW, la yashkurillaha man lam yashkurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan jangan menuntut suami lebih dari kesanggupannya. Kadang-kadang banyak perempuan yang bergaul dengan tetangga-tetangga dan kebetulan tetangga-tetangganya punya duit. Tiap sebentar beli alat-alat elektronik, tiap sebentar ganti handphone, ganti televisi, ganti kulkas, beli perhiasan. Sementara dia, suaminya tidak memiliki kesanggupan untuk hal-hal tersebut, dan dia selalu mendesak suaminya agar apa? Agar membelikan dia barang-barang mewah sebagaimana tetangga. Kita tidak bisa mengukur kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Setiap orang memiliki rezekinya masing-masing dan dia harus menyesuaikan kehidupannya sesuai dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengukur kehidupan kita dengan kemewahan yang didapat oleh orang lain, maka kita tidak akan pernah merasa bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yanzuru ila ahadukum ila man fawqahu. Janganlah seseorang di antara kalian melihat orang yang lebih di atasnya. Kalau kita melihat orang yang lebih di atas kita, maka kita tidak akan pernah mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian di antara hak seorang suami terhadap istri adalah husnu muamalati ahlihi, yaitu bergaul baik dengan keluarga suami. Dengan ibu mertua, bapak mertua, saudara-saudara suami, itu harus bergaul dengan baik. Kita lihat dalam kehidupan kita banyak sekali istri yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan mertuanya, berantem dengan mertuanya, tidak bertegur sapa, Mungkin mertua atau saudara suami memang tidak memiliki akhlak yang baik, tapi kita jangan menjadi orang-orang yang membalasi keburukan dengan keburukan. Kita harus membalasi keburukan mereka dengan kebaikan. Sesungguhnya kebaikan itu tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-birru la yunsa wal khairu la yubla. Kebaikan itu tidak akan pernah dilupakan. Perbuatan-perbuatan yang thayyib, yang baik, tidak akan pernah dihancurkan. Jangan pernah seorang istri bersikap buruk terhadap keluarga suaminya. Ketika bertemu dengan mereka ditegur dengan baik. Ketika datang ke rumah kita maka dilayani dengan baik, Kemudian juga jangan hanya suami yang datang ke rumah ibu bapaknya. Seorang istri juga bagaimana dia berupaya agar dia juga sering datang ke rumah mertuanya, ke rumah ibu mertuanya.
karena banyak kita lihat dalam kehidupan kita ini, seorang istri tidak pernah datang ke rumah mertuanya bertahun-tahun. Ya mungkin ada ucapan mertuanya yang tidak sesuai dengan hatinya. Dia bertahun-tahun tidak pernah datang ke rumah bapak mertuanya atau ibu mertuanya. Ini tentu akan mengurangi kecintaan antara suami dengan istri. Ya. Kemudian juga tidak pantas bagi seorang istri untuk menyebut-nyebut keburukan mertuanya atau kebodohan mertuanya, kekurangan mertuanya di hadapan suaminya. Ya, bapakmu tidak sekolah, bapakmu orang miskin, misalnya dan seterusnya, hinaan-hinaan seperti ini. Itu tentunya akan merusak kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Ya, sebagaimana seorang istri ingin suaminya menghormati ibu bapaknya, maka seorang istri juga berkewajiban untuk menghormati kedua mertuanya, termasuk saudara-saudara daripada suaminya. Kemudian di antara hak seorang suami terhadap istri adalah ikramu duyufihi, yaitu memuliakan tamu-tamunya. Jika ada tamu yang berkunjung untuk menjumpai suaminya, maka seorang istri juga harus bersikap lemah lembut di hadapan para tamunya. Jangan sampai orang memberikan penilaian yang tidak baik terhadap seorang istri ketika dia bersikap yang tidak baik di hadapan para tamu. Ketika hak-hak ini telah ditunaikan oleh seorang istri, maka insya Allah dia merupakan istri yang salihah yang akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan nasihat singkat ini berfaedah bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang tentram, yang damai, yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita dalamnya. Sehingga ketika ada anak-anak yang lahir dalam rumah tangga tersebut, anak-anak tersebut penuh dengan kebahagiaan, ketentraman dalam kehidupannya. Dan inilah yang akan mencerminkan keluarga yang islami, yang mengikuti ajaran Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.